Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Santustupa dengan NIM 20464122SB 18441 yang mendemonstrasikan terkait dari hasil praktikum untuk PGWL acara keempat. Jadi pada praktikum ini melakukan pengaturan dari bootstrap kode igniter dengan integrasi menggunakan PostgreSQL. Jadi kode igniter itu sendiri merupakan suatu web yang dirancang khusus untuk mempermudah pengembang yang berisi kumpulan library dan juga beberapa tools yang digunakan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian untuk kode igniter ini memiliki banyak sekali fitur dan memiliki tampilan yang sederhana sehingga membantu pengembang dalam pembuatan web ini secara lebih cepat dan juga lebih mudah. Terdapat 3 konfigurasi dasar dalam kode editor, diantaranya autoload.php, config.php, dan juga database.php. Untuk autoload.php ini merupakan suatu file yang digunakan untuk pengaturan fungsi yang secara otomatis pada bagian awal akan dimuat ketika program dijalankan. Kemudian ada juga config.php yang digunakan untuk konfigurasi dasar berupa base URL yang digunakan base URL ini menjadi penentu base utama untuk penyesuaian domain jika menggunakan hosting. Kemudian database.php ini digunakan dalam konfigurasi database dari website yang akan digunakan. PostgreSQL ini merupakan salah satu DBMS yang memiliki fungsi dalam penyimpanan data, di mana data tersebut bersifat open source. Kemudian konfigurasi dasar dari penggunaan aplikasi ini adalah terhubung dengan sistem pengelola database dan dapat digunakan juga ketika terhubung dengan Postgre dan PHP yang diinstal melalui penulisan script. Cara konfigurasinya ini adalah dengan memastikan status pada Postgre ini sudah aktif. Jadi nanti ada memasukkan username dan juga password ke dalam PostgreSQL dalam pengelolaan database. Nah, konsep dari kode editor yang terintegrasi dengan PostgreSQL ini menggunakan konsep MVC atau model view controller, yaitu sebuah pola desain arsitektur dalam sistem pengembangan website yang terdiri dari 3 bagian, M ini model, V ini view, dan C ini controller. Untuk model ini digunakan untuk mengelola dan juga berhubungan langsung dengan database, digunakan dalam pengolahan dan pencarian data, kemudian dapat memberikan kembali pada controller untuk ditampilkan hasilnya di view. Kemudian untuk view ini merupakan bagian yang akan menyajikan tampilan informasi kepada pengguna. Dan yang terakhir, C ini adalah controller, yaitu bagian yang menghubungkan model dan view dalam setiap proses request dari user. Jadi untuk controller ini nanti akan mengambil hasil olahan yang dilakukan di bagian model dan menatanya di bagian view. Dengan adanya konsep MVC ini memiliki beberapa manfaat, yaitu proses pengembangan website yang lebih efisien, kemudian testingnya juga jadi lebih mudah, errornya cepat diatasi, dan pemeliharaannya lebih mudah. Pada praktikum ini menggunakan perangkat lunak Visual Studio Code dan juga SAMPP yang mengaktifkan mode Apache terlebih dahulu. Kemudian ada Visual Studio Code ini melakukan beberapa pengaturan pada dominansi. Ini menghapus untuk pagarnya dan diganti dengan environment-nya berupa development. Kemudian untuk aplikasi base URL-nya ini disesuaikan dengan penyimpanan dari project yang digunakan, yaitu pada local disk dengan XAMPP, PGW4, dan peta lokasi objek. Nah, kemudian juga melakukan pengaturan pada bagian app.php ini berupa public base URL-nya. Ada juga pembuatan file baru. Pembuatan file baru ini dilakukan dengan cara klik kanan pada controller, kemudian new file. Nah, di sini ada V-input juga. Di sini pada bagian utamanya untuk melakukan pengaturan. Untuk tampilan sendiri, ini seperti ini. Untuk input data, ada tulisan input data, ini dilakukan pengaturan pada bagian bodinya, pada request container card header yang dapat dicari juga pada bootstrap. Nah, di sini untuk input datanya menghasilkan tampilan seperti ini. Kemudian ada juga container atau card body untuk nama, deskripsi, longitude, latitude. Nama, deskripsi, longitude, latitude yang berisi card body yang ada di bagian body juga. Kemudian ada juga untuk melakukan input foto dengan labelnya ini bernama foto dan tipenya ini berupa file. Jadi nanti untuk foto ini tipenya file. Ketika dilakukan pilih file, nanti akan muncul pause untuk menambahkan foto yang akan dimasukkan. Kemudian ada pengaturan untuk mapnya
Ini untuk menampilkan mapnya menggunakan OpenStreetMap, ada VarMap, End2Map, kemudian ada juga pembuatan marker. Ini menggunakan konsep trackable, jadinya untuk markernya ini dapat digeser-geser. Dan ketika digeser-geser ini juga akan menyesuaikan dari koordinatnya, latitude dan longitude-nya. Jadi ini koordinatnya dapat berubah-ubah. Kemudian ini juga dapat dilakukan zoom in dan zoom out. Seperti ini. Kemudian untuk ini pengaturan pada koordinatnya ini menggunakan get element by ID untuk input latitude dan longitude, jadi dapat dilakukan perpindahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.